Assalamualaikum, sahabat entrepreneur. Jumpa lagi kita di HB Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah kerja cerdas. Apa sih maksudnya? Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan. Satu adanya di pekerjaan yang sifatnya kita sebagai karyawan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah bekerja di perusahaan sebagai karyawan? Apakah salah? Tidak salah juga. Karena kenapa? Karena hidup itu adalah pilihan. Nah, tapi kalau kita ingin bebas menentukan penghasilan kita mau berapa, itu nggak akan ada kalau kita berada di dunia kerja gitu. Artinya apa? Sebagai karyawan. Karena kenapa? Karena kalau kita sebagai karyawan sudah jelas penghasilan itu kendalinya bukan di tangan kita. Karena penghasilan itu kendalinya ada kalau kita sebagai karyawan kendalinya ada di perusahaan yang mempekerjakan kita. Kendalinya ada di HRD. Kendalinya ada di atasan kita. Nah, sementara yang namanya kendali penghasilan itu nggak boleh tanya, nggak boleh dipertanyakan itu. Kalau di perusahaan itu sangat tabu. Kalau Anda sering-sering banyak menanyakan masalah penghasilan Anda, gaji Anda ke perusahaan, ke HRD, itu bisa-bisa Anda akan dipersilakan untuk segera meninggalkan perusahaan. Karena itu masalah tabu. Anda hanya diperintahkan untuk bekerja dengan baik. Masalah gaji itu urusan perusahaan. Masalah penghasilan itu urusan perusahaan. Dan itu sudah ada takarannya. Kalau orang Padang bilang itu umur panjang rasa kibagaan. Artinya apa? Umur panjang rezeki ditakar gitu. Nah, terus kalau kita mau penghasilan kita besar, ya penghasilan kita yang harus memegang kendalinya. Makanya dalam disebutkan tadi di awal bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan, karena di perniagaan ini kendali penghasilan ada di tangan kita sebagai orang yang punya usaha gitu, yang menjalankan usaha, yang berbisnis. Nah, sekarang kalau gitu, kalau kita sebagai karyawan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung ujuk-ujuk berhenti dari sebagai karyawan, langsung kita pindah sebagai wirausaha atau entrepreneur atau pedagang atau perniaga? Tidak juga. Justru pada saat kita sebagai karyawan sebenarnya sesuatu pemula yang sangat bagus untuk memulai kita masuk ke dunia usaha. Karena kenapa? Karena kita sudah punya modal. Ingat, memasuki dunia usaha itu tidak mudah, semudah yang kita bayangkan. Tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak sesenang yang kita bayangkan. Karena kenapa? Karena memasuki dunia usaha itu, dunia bisnis, dunia perniagaan itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, sementara kita bekerja di perusahaan sebagai karyawan itu penuh dengan kepastian. Pasti tiap bulan dapat gaji asal Anda bekerja dengan benar. Ya nggak? Nah, tapi kelemahannya ya pasti ya segitu-segitu aja gitu loh. Karena kita nggak bisa berbuat banyak dengan penghasilan kita, karena kendali kita sebagai karyawan ada di tangan pemilik perusahaan, di tangan manajemen perusahaan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus setting dulu. Kenapa saya harus masuk dunia usaha? Setting dulu goalnya, setting dulu mindsetnya. Kenapa saya harus masuk dunia usaha?
Kalau pertanyaan Anda bahwa Anda ingin bebas waktu, bebas langkah, bebas menentukan penghasilan, maka jalur Anda memang masuk ke dunia usaha. Karena kenapa? Karena di dunia kerja itu yang 3 poin tadi, bebas waktu, bebas langkah, dan bebas mendukung penghasilan, itu tidak Anda dapatkan di dunia kerja gitu. Karena di dunia kerja kita sebenarnya menukar waktu kita untuk uang. Silakan Anda, saya bayar setiap bulan sekian, dengan catatan Anda harus datang ke tempat saya, ke perusahaan saya untuk bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore. Bekerja 8 jam satu hari. Dan harus memenuhi semua apa yang menjadi tata tertib dan peraturan perusahaan. Nggak boleh meninggalkan. Langkah kita juga setelah kita kasih waktu 8 jam, langkah kaki kita juga dikendalikan oleh perusahaan. Nggak boleh kemana-mana kecuali di lokasi atau di ruang lingkup tempat kita usaha. Nah, itu penghasilan kita juga dikendalikan. Makanya kalau kita berada di dunia kerja, itu sangat kecil kemungkinan untuk kita bisa membesarkan penghasilan kita. Karena kendali penghasilan kita tidak ada di tangan kita. Nah, kalau memang goal kita tadi bahwa ingin bebas waktu, bebas langkah, dan bebas mendukung penghasilan, adanya di dunia usaha. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita jangan ujuk-ujuk langsung berhenti dulu. Tiba-tiba karena semangatnya, karena punya motivasi, punya passion yang, punya gairah yang, semangat yang kuat dengan penghasilan besar, lalu kita tiba-tiba ujuk-ujuk berhenti, resign. Itu salah. Itu bahaya. Kecuali Anda sudah nekat dengan segala macam resikonya. Tapi kalau misalnya Anda belum siap dengan segala risikonya, apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, nah itu saya sarankan jangan langsung berhenti. Jadi pelan-pelan, jadikanlah posisi Anda sebagai karyawan itu sebagai modal dasar untuk masuk ke dunia usaha. Maksudnya seperti apa? Nah, kita pertama-tama berusaha untuk main di dua kaki. Di dua kaki itu maksudnya gimana? Kita berada sebagai karyawan, kita juga berada sebagai entrepreneur atau masuk ke dunia usaha. Mungkin tahap awal kita bisa menggunakan apa yang menjadi kelebihan kita sebagai karyawan adalah kita punya kepastian bulanan. Nah, kalau kita mau punya usaha, biasanya kalau kita mau cari modal itu akan lebih mudah kalau kita punya slip gaji misalnya. Kalau kita meminjam duit ke teman, ke saudara, ke kerabat, atau sekalipun ke bank misalnya, itu kemungkinan untuk di-ACC-nya lebih besar. Karena kenapa? Karena yang akan memberikan kita pinjaman modal itu, dia percaya sama kita. Karena kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk melakukan pembayaran pinjaman itu melalui apa? Gaji yang pasti setiap bulan tadi gitu loh. Nah, itu kan dijadikan aset, itu modal dasar untuk kita bisa membangun bisnis. Nah, terus dari modal yang kita dapat itu, apakah kita minjem ke bank, apakah minjem dari saudara, apakah minjem dari kerabat, ya, atau apakah kita menyisihkan dari penghasilan kita per bulan, dikumpul-kumpul untuk bisa membangun usaha. Nah, pelan-pelan usaha yang sudah terkumpul, uang yang sudah terkumpul, modal yang sudah terkumpul, atau modal yang sudah kita dapat dari pinjaman, nah itu kita investasikan ke dunia usaha. Karena zaman sekarang banyak itu usaha-usaha yang sifatnya memang tidak perlu ada kehadiran kita karena kita bekerja kan. Kecil-kecilan dulu, banyak franchise yang kecil-kecilan, kayak misalnya franchise kebab lah, franchise minuman lah, franchise yang sifatnya modal kecil tapi prospek
Nah, itu tinggal kita pilih, kita cari gitu loh. Nah, targetnya seperti apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari gaji kita? Targetnya berapa lama kita harus bisa nyambil di dunia usaha dan dunia kerja gitu loh. Nah, sampai kita sudah punya penghasilan 3 kali pengeluaran kita. Pengeluaran pokok ya. Misalnya gaya hidup kita misalnya, atau kebutuhan pokok kita misalnya, atau gaya hidup kita misalnya per bulan 5 juta. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan di luar dari usaha yang kita jalankan, dari usaha yang sudah kita investasikan. Apabila dia sudah menghasilkan 3 kali pengeluaran kita dengan atau tanpa kehadiran kita, maka pada saat dan secara rutin ya, ini catatan rutin, pada saat itulah Anda mulai secepatnya mengajukan resign ke perusahaan Anda. Karena kenapa? Karena sudah aman toh. Pengeluaran Anda per bulan 5 juta. Dari bisnis Anda di luar yang Anda bangun sambil bekerja, itu sudah menghasilkan 3 kali pengeluaran Anda. Artinya apa? Itu sudah aman. Nah, pada saat itu Anda sudah boleh untuk mengajukan resign, berhenti dari perusahaan, dan mulai Anda masuk dunia kerja, dunia usaha maksudnya. Nah, karena Anda sudah mendapatkan penghasilan di luar usaha, di luar dunia kerja Anda sebesar 3 kali pengeluaran Anda. Nah, dengan Anda resign, mungkin Anda bisa lebih fokus untuk membesarkan usaha Anda, mengembangkan usaha Anda, mengembangkan bisnis Anda, mengembangkan investasi Anda gitu. Nah, itulah saran dari saya yang saya maksud tadi. Kerja cerdas maksudnya seperti apa gitu.